dahulu narasumber kita di pagi hari ini, pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini, Yai? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, matur nuwun sanget sudah rawuh di studio RRI Tuban. Pagi hari ini untuk bersama-sama kita akan mendapatkan ilmu, sekaligus juga akan mendapatkan semangat sebelum menjalankan aktivitas di pagi hari ini, begitu. Bicara soal bersiap diri menyongsong bulan suci yang memang sudah terlihat dekat sekali, begitu ya Yai ya, kalau bicara soal bulan suci Ramadan, begitu. Dan pagi hari ini beberapa hal yang harus kita persiapkan untuk menyongsong bulan suci, kemudian yang harus kita perhatikan apa saja supaya kita sama-sama bersiap, begitu. Yai, pagi hari ini boleh disampaikan sebelum nanti kita menjawab beberapa pertanyaan dari pendengar yang tergabung bersama kami. Semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar RRI Tuban yang insya Allah selalu dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan bersyukur insya Allah nikmat-nikmat yang selama ini diberikan kepada kita akan selalu ditambah oleh Allah. Dan mari kita menghindari sifat kufur terhadap nikmat Allah, karena kekufuran itu yang akan mengundang musibah, bencana, sebagaimana Allah berfirman, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Tidak akan Allah itu memberikan azab kepada kamu sekalian jika kamu benar-benar beriman dan bersyukur kepada Allah. Untuk itu syukur merupakan kebutuhan dalam kehidupan kita. Kita ingin ditambah nikmat yang selama ini diberikan pada kita, dan kita dijauhkan dari berbagai macam musibah. Dan alhamdulillah di pagi hari ini kita bersama-sama bisa belajar melalui radio tercinta kita, yaitu RRI Tuban. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat, sehingga dari atau wasilah radio ini memberikan manfaat yang luar biasa kepada kita dan kepada masyarakat secara umum insya Allah. Nah, tema yang akan kita bahas adalah bersiap diri menyongsong datangnya bulan suci. Sekarang ini kita berada di penghujung bulan Rajab. Kalau nggak salah tadi saya melihat tanggal 30 Rajab. Nah, para ulama mempunyai kebiasaan di bulan Rajab itu dijadikan bulan persiapan. Persiapan untuk apa? Persiapan untuk menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Sebagian ulama bahkan mengatakan bahasanya bulan Rajab itu bulan di mana kita harus menanam, dan Ramadan bulan kita panen. Ini menunjukkan bahasanya Ramadan itu merupakan bulan yang istimewa sekali, yang kedatangannya ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin seluruh dunia. Bukan hanya kita yang ada di Tuban, tapi seluruh dunia itu mendambakan datangnya bulan suci Ramadan. Karena apa? Sebelum kita membahas tentang mempersiapkan diri, sedikit kita ingin tahu kenapa orang-orang menunggu kedatangan Ramadan. Pertama, di dalam banyak penjelasan, Ramadan itu bulan penuh rahmat, bulan penuh keberkahan, bulan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa
yang dia diberikan waktu oleh Allah masuk di bulan suci Ramadan, dia tidak mendapatkan rahmat, dia tidak mendapatkan keberkahan, bahkan dia tidak mendapatkan ampunan, itu termasuk orang-orang yang rugi. Untuk itu, di antara rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, pertama, Allah menurunkan Al-Qur'an. Jadi ini rahmat yang luar biasa sebagai mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijaga oleh Allah sejak turunnya sampai nanti, ya, sampai nanti datangnya hari kiamat. Untuk itu, bagi seorang muslim, Al-Quran merupakan warisan yang melebihi daripada warisan-warisan harta benda. Mungkin kadang kita membayangkan, kita ingin mewariskan kepada anak-anak kita sawah, ladang, rumah, atau urusan dunia. Tapi sebenarnya yang terpenting, yang bisa menjadikan kehidupan itu baik secara keluarga atau secara masyarakat secara umum, yaitu kita wariskan Al-Quran, karena itu mukjizat dari Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ini rahmat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum." Syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan, alladzi unzila fihi al-Qur'an, yaitu bulan di mana diturunkan Al-Qur'an. Hudal linnas, sebagai petunjuk untuk manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga penjelasan-penjelasan dari petunjuk sekaligus pembeda yang benar dan yang salah. Maka saking besarnya anugerah Allah berupa Al-Quran di bulan Ramadan, dijelaskan, faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan kehadiran Ramadan, maka dia harus berpuasa. Di dalam ayat ini kita bisa merasakan bahasanya rahmat yang sangat besar dalam kehidupan kita sebenarnya adalah Al-Quran. Al-Quran itu ilmu di atas ilmu. Al-Quran itu asdaqul hadis, cerita atau nasihat yang paling benar. Ya, kalau kita ingin kebaikan dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan memperoleh kebaikan itu kecuali kita kembali kepada Al-Quran. Maka di dalam hadis juga dijelaskan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Nah, itu merupakan kata-kata yang bagus sekali untuk kita. Jadi kalau kita ingin kebaikan, ajarkan Al-Quran, baik itu pada diri kita, keluarga kita, dan masyarakat secara umum. Kalau kita mengajarkan ilmu-ilmu yang lain boleh, diperbolehkan, tapi itu tidak menjamin kehidupan itu bisa baik. Kita tahu sekarang ini, kita melihat kadang orang-orang itu merumuskan berbagai macam ilmu di dalam rapatnya, bahkan sebagai aturan undang-undang, tapi satu sama lain berbenturan, cekcok, tidak saling puas. Itulah aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Pasti ada kekurangan-kekurangan. Tapi kalau kita kembali kepada Al-Quran, baik secara keluarga atau secara masyarakat secara umum, insya Allah dijamin rahmat, keberkahan itu akan diberikan kepada kita semua. Untuk itu keistimewaan Ramadan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, sehingga kita harus bersiap-siap diri.
kita kembali menata diri dengan kembali kepada Al-Quran. Insya Allah bahasan tentang Al-Quran itu nanti bisa kita jabarkan kalau memang Allah menakdirkan kita bertemu kembali, terutama nanti masuk di bulan suci Ramadan. Yang kedua, kenapa orang ini menunggu-nunggu datangnya Ramadan? Karena Ramadan diantara keberkahannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita menjalankan ketaatan kepada Allah. Jadi Ramadan itu waktunya kita berbuat baik. Di dalam hadis dijelaskan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Apabila datang bulan suci Ramadan, akan dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan diikat setan-setan. Artinya hadis ini memberikan penjelasan kepada kita bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan-kemudahan yang luar biasa dalam kita menjalankan ketaatan kepada Allah. Sampai digambarkan saking mudahnya itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Nah, karena itu kita termasuk orang yang rugi jika tidak menjalankan kebaikan-kebaikan di dalam bulan suci Ramadan. Termasuk kalimat setan-setan dibelenggu itu menggambarkan bahwa rahmat Allah di bulan suci Ramadan itu dibuka seluas mungkin sehingga kita sangat dimudahkan untuk menjalankan kebaikan-kebaikan, karena kebaikan yang kita jalankan di bulan suci Ramadan pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan yang kita jalankan di bulan suci Ramadan insya Allah akan mengantarkan seseorang pada jiwa takwa dan akhirnya mengantarkan seseorang di surganya Allah Azza wa Jalla. Itu diantara keistimewaan Ramadan. Yang ketiga tentunya kita sering mendengar diantara keutamaan Ramadan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu malam yang spesial, ya, malam yang penuh dengan kemuliaan yang sering dikatakan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu tidak ada di bulan-bulan yang lain. Malam Lailatul Qadar itu sebagaimana yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan pada suatu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Apa yang diturunkan? Yaitu Al-Quran. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa yang dimaksud Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya di sini kalau kita menjalankan ibadah, menjalankan amal soleh pada malam itu, kebetulan malam itu malam Lailatul Qadar, insya Allah pahalanya akan dilipat gandakan sebagaimana kita beramal, beribadah selama 1000 bulan. 1000 bulan itu 84 tahun lebih sekian. Artinya itu kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari itu biasanya orang-orang itu menghidupkan malam-malam itu untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita juga harus mengantisipasi, karena sekarang ini ajaran Islam itu sering diselewengkan. Ada sebagian orang mengatakan, oh Lailatul Qadar itu sudah tidak ada, adanya itu
di malam di zaman dulu, di zaman Rasulullah, itu tidak benar. Karena apa? Rasulullah memerintahkan kita untuk mencari, ya, taharau Lailatul Qadar. Carilah Lailatul Qadar, yaitu di 10 malam yang akhir di malam-malam yang ganjil. Ya, tanggal 21 Ramadan, 23 Ramadan, 25 Ramadan, itu menandakan bahwasanya Lailatul Qadar itu selalu ada setiap tahunnya. Ya, para pendengar RRI Tuban yang insya Allah dirahmati, diberkahi oleh Allah. Maka dari itu sebagian orang itu Masya Allah, kalau kita melihat ya ketika 10 akhir di bulan suci Ramadan, ada yang sampai menyempatkan diri berangkat umroh. Dan umroh di bulan suci Ramadan itu memang pahalanya besar sekali, ya, menyamai haji. Karena kita melihat sendiri pemandangan di Masjidil Haram ketika sudah masuk di malam-malam ganjil, orang-orang itu bersemangat untuk menjalankan ibadah, menghidupkan malam-malamnya. Sampai kalau saya menyaksikan itu jamaah yang hadir ketika malam 25, 27 di Masjidil Haram itu menyamai ibadah haji, menyamai puncak daripada ibadah haji. Kita menyaksikan hal itu. Itu menunjukkan dari berbagai macam daerah, negara datang ke sana untuk mencari keberkahan, terutama di 10 hari akhir di bulan suci Ramadan, wabil khusus lagi yaitu di malam-malam ganjil. Saya doakan mudah-mudahan pendengar RRI Tuban yang insya Allah diberkahi oleh Allah semuanya bisa merasakan hadir di tanah suci, baik itu umroh atau haji. Amin ya rabbal alamin. Jadi di sini keistimewaan Ramadan, ada satu malam yang istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar, yang kita menjalankan kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Bukan cuman itu, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh para malaikat itu untuk turun. Ya, tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Turun dari langit dunia dipimpin oleh waruhu, itu maksudnya malaikat Jibril. Ya, waruhu fiha itu dipimpin oleh malaikat Jibril. Nah, malaikat-malaikat yang didatangkan oleh Allah dari langit untuk turun ke dunia itu dijelaskan di sebuah riwayat seperti batu-batu kerikil yang bertebaran, saking banyaknya malaikat. Nah, tujuannya untuk apa? Malaikat itu turun, tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amri. Dengan izin Allah, dengan izin Rabb kita, para malaikat itu membantu, mengaminkan doa-doa kita. Insya Allah, kalau kita beribadah, dilipat gandakan pahalanya. Kalau kita berdoa di malam itu, insya Allah pahalanya besar sekali. Karena apa? Yang mengaminkan doa kita itu ribuan malaikat turun dari langit ke dunia untuk membantu permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita. Kita tahu kehidupan kita itu masing-masing ada ujian yang berbeda-beda. Ada yang diuji karena ekonomi, ada yang diuji karena keluarga, ada yang diuji ketika sakit dan lain sebagainya. Tapi yakinlah, setiap ujian itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pahala, dan Allah menginginkan kita lebih dekat kepada Allah, dan kita cari hari-hari yang istimewa, di antaranya
yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, masih banyak sekali keistimewaan malam atau hari-hari di bulan suci Ramadan, sehingga kalau kita bahas keistimewaannya, nanti waktu kita habis tentang keistimewaannya. Di antaranya Allah memberikan ampunan hamba-hambanya, sedekah dan lain sebagainya. Itu keistimewaan yang lain. Nah, kemudian kita setelah melihat atau mengkaji tentang keistimewaan Ramadan, maka saat ini apa yang harus kita persiapkan pada diri kita? Ya, apakah kita hanya biasa-biasa saja atau kita belajar dari kehidupan para ulama? Para ulama itu dijelaskan dalam kitabnya, ketika mengkaji keistimewaan Ramadan itu sejak 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, beliau itu sudah bersiap-siap diri. Ya, beliau selalu berusaha berdoa kepada Allah, Allahumma balighna fi Ramadan. Ya Allah, sampaikan umur kami sampai di bulan suci Ramadan. Jadi persiapan para ulama itu 6 bulan sebelum Ramadan itu sudah disiapkan dirinya. Maka dari itu tadi kita sempat menyampaikan di antara keutamaan bulan Rajab itu bulan di mana untuk persiapan di bulan suci Ramadan. Nah, kemudian persiapan apa yang perlu dalam kehidupan kita atau untuk diri kita? Pertama, tentunya kita harus mempersiapkan diri dengan menguatkan keimanan kita. Ya, mempersiapkan diri dengan keimanan kita. Karena apa? Iman yang kita miliki ini tidak selalu selalu istiqomah, selalu di atas. Tapi iman kita itu yazidu wa yanqus. Iman kita itu selalu bertambah dan kadang-kadang berkurang. Untuk itu persiapkan diri kita dengan iman. Iman maksudnya di sini adalah sebagaimana definisi para ulama, yaitu iman itu aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Keyakinan kita di dalam hati, kemudian kita ucapkan dengan lisan dan kita amalkan dengan anggota badan. Keyakinan kita di dalam hati termasuk keyakinan perintah Allah berupa ibadah di bulan suci Ramadan. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala, harus kita imani. Ya. Harus kita imani. Kita yakin itu perintah dari Allah, ayatnya mungkin sering disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan bulan suci supaya kita juga mengambil bagian untuk membersihkan diri kita. Karena orang yang jiwanya bersih, tentunya dengan keimanan, itu orang yang akan berbahagia. Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mau membersihkan jiwanya. Yang kedua, wa iqrarun bil lisan. Sesudah kita meyakini bahwa puasa itu perintah Allah, ini kita imani. Yang kedua adalah yaitu kita ikrar dengan lisan, kita ucapkan kalimat syahadat. Yang ketiga, wa amalun bil arkan, kita kerjakan dengan anggota badan. Jadi iman ini yang pertama yang harus kita siapkan. Karena apa? Kadang-kadang orang itu masuk di bulan suci Ramadan dengan berat sekali.
Malah kita melihat ya, ibu-ibu di desa-desa kadang-kadang malah banyak mengeluh, ini apa-apa sulit, ekonomi sulit, semuanya serba mahal, datang lagi Ramadan. Itu karena keimanannya tidak kokoh, sandarannya kepada Allah tidak kuat. Ya, jadi seharusnya datangnya bulan suci Ramadan dengan penuh keistimewaan itu dilalui dengan landasan iman, tumbuh rasa syukur, ingin segera ketemu, tapi mereka berat, ya, berat hati karena imannya lemah. Nah, untuk itu iman harus kita kuatkan. Jadi imanakum, perbaharui iman kamu. Jadi memperbaharui iman diantaranya seperti ini, kita belajar bersama tentang ilmu agama, tentang Al-Quran. Insya Allah itu bisa menguatkan iman kita. Jadi iman yang bisa menumbuhkan kekuatan, iman bisa menjadikan kita ini semangat untuk meraih kebaikan-kebaikan. Ya, jadi iman itu penting sekali kita siapkan dalam kehidupan kita. Karena apa? Iman itu merupakan syarat pertama diterimanya sebuah amal. Kalau kita tidak punya keimanan kepada Allah, sekedar ikut-ikutan, oh ini waktunya Ramadan, kita ikut Ramadan, kita tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau kita dasari iman, maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah, kita akan berhasil untuk mendapatkannya. Yang kedua, selain iman adalah keikhlasan. Ya, jadi ini sekali lagi kita membenahi hati kita, pertama dengan iman, yang kedua dengan ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu yaitu kita memurnikan tujuan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah Ramadan yang akan datang itu tidak kita tujuan macam-macam, tapi tujuannya karena Allah, karena ingin mencari ridha Allah. Loh, apakah ada orang menjalankan ibadah itu tidak karena Allah? Banyak sekali. Kadang-kadang orang itu ikut berpuasa karena keluarganya berpuasa, malu kalau tidak berpuasa. Ya, jadi orang melakukan ibadah karena orang, ya, karena keluarga, karena teman, karena ingin dilihat, dipuji, itu namanya riya. Ya, itu namanya riya. Kemudian orang beribadah kepada selain Allah, seperti orang menyembah berhala dan lain sebagainya, itu adalah bentuk kesyirikan. Sedangkan ikhlas kita berada di antara keduanya. Maka dari itu ikhlas itu lebih berat daripada amalan kita. Sekali lagi, menghadirkan keikhlasan dalam diri kita itu lebih berat daripada kita beramal itu sendiri. Kita puasa itu kalau sudah hari-hari seminggu gitu kan enteng seperti biasa. Tapi menjaga keikhlasan itu sesuatu yang tidak gampang. Untuk itu mempersiapkan diri di sini adalah melatih supaya hati kita ikhlas. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Aku tidak perintahkan kamu kecuali beribadah dengan ikhlas, dengan lurus menjalankan agama. Ya. Jadi kalau kita beribadah menjalankan aturan-aturan agama itu murni menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka
itulah yang dinamakan keikhlasan. Sekali lagi pendengar RRI Tuban yang selalu dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghadirkan keikhlasan itu tidak mudah. Ya, termasuk diri saya sendiri. Kadang-kadang jangan dipandang kalau itu sudah dikatakan ustadz gitu malah keikhlasannya luar biasa. Tidak. Karena keikhlasan itu tidak bisa kita lihat secara zahiriyah, secara zahir. Tapi keikhlasan itu adalah amalan batin. Di dalam satu riwayat itu dijelaskan ada seorang yang terbiasa sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu selalu berada di shaf paling depan, ya, setiap jamaah. Nah, suatu hari dia tertinggal. Dia ternyata shaf yang depan, shaf kedua itu sudah penuh. Ya mungkin udzur apa. Kemudian orang ini ya ikut sholat, tapi hatinya itu nggak enak. Wah, saya kok biasanya sholat paling depan, tapi ini kok tertinggal, hatinya itu bergemuruh, ya tidak enak. Ini menunjukkan keikhlasannya juga kurang. Maka dari itu tadi kita sampaikan, ikhlas itu sesuatu yang berat. Padahal kita menjalankan amalan itu baru diterima ketika kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan, Innallaha azza wa jalla la yaqbalu min amalin illa ma kana khalisan wabtaghi bima wajah. Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah yang maha tinggi, maha mulia, ya, tidak akan menerima suatu amalan illa ma kana lahu khalisan, kecuali amalan itu ikhlas, wabtaghi bima wajah, ya, mencari wajahnya atau ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu mempersiapkan diri. Yang kedua adalah melatih keikhlasan, karena keikhlasan itu sekali lagi siapapun dia, ya, baik itu ustadz, kiai atau yang lain, itu tidak mudah menghadirkan keikhlasan. Perlu latihan-latihan, perlu persiapan diri, dan menyongsong bulan suci Ramadan hendaknya dengan ikhlas, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu dengan ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Rasulnya, ya. Jadi artinya kita mengikuti ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena bisa jadi kalau kita beramal, beribadah dengan tanpa ilmu, maka akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan sekarang ini banyak orang yang tidak mau belajar ilmu, kemudian menjalankan ibadah itu hanya ikut-ikutan. Oh, orang tua saya begini, mbah saya begini. Nah, akhirnya dia itu hanya mengikuti nenek moyangnya, hanya mengikuti kebiasaan. Padahal kita diperintahkan untuk selalu beribadah itu dengan ilmu. Ya, makanya ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW berupa ibadah di bulan suci Ramadan itu perlu kita pelajari sejak saat ini. Ya, karena apa? Kita melihat sendiri. Kita melihat kadang-kadang orang itu masuk Ramadan itu semacam malas-malasan, ogah-ogahan, ya, dengan dalih karena mendengar
ustadznya, oh tidurnya orang puasa itu ibadah, padahal itu hadisnya lemah. Akhirnya dibuat tidur terus, ya, aktivitas yang lain ditinggalkan. Ya. Kemudian kadang-kadang menyelisihi apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Salah satu contoh, agama Islam ini agama yang berimbang, agama yang seimbang. Artinya di samping batin kita atau badan kita juga harus dijaga. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa di bulan suci Ramadan, yaitu sudah dilihat, sudah dipertimbangkan. Ini sesuai kebutuhan jasmani dan rohani. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara ilmu ini sedikit yang kita sampaikan, ilmu tentang ibadah puasa. Pertama, Rasulullah memerintahkan kalau kita mengawali puasa itu harus diawali dengan makan sahur, ya, makan sahur. Bahkan waktu yang terbaik untuk kita makan sahur itu waktu yang akhir, mendekati adzan subuh maksudnya. Nah, itu waktu yang baik. Sampai saking pentingnya makan sahur sebagai keseimbangan di dalam kita berpuasa, Rasulullah itu sampai mengatakan, tasahharu fa inna fis suhuri barakatan. Makanlah sahur kamu sekalian, karena di dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Tapi kadang-kadang orang-orang itu tidak mempedulikan dengan ilmu yang diajarkan Rasulullah. Ya, kadang-kadang malah ada yang ngomong, saya rokokan 1 batang saja sudah cukup, atau saya enggak sahur-sahuran sudah kuat. Nah, itu berarti kita menyelisihi apa yang disampaikan Rasulullah. Agama kita sekali lagi agama yang seimbang, artinya juga memikirkan fisik kita. Jadi kalau Rasulullah memerintahkan makan sahur, artinya di situ Allah Subhanahu wa taala ngerti kondisi kita. Sehingga sampai Rasulullah mengatakan, makanlah sahur kamu, karena dengan makan sahur itu kamu akan mendapatkan keberkahan. Itu diantara ilmu, ya, ilmu dasar ketika kita akan mengawali berpuasa. Kemudian juga diantara kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu menyegerakan berbuka, ya, menyegerakan berbuka. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mungkin masih kuat, umpamanya nanti saya berbuka itu menunggu selesai sholat tarawih saja, saya masih kuat, itu malah tidak sebuah kebaikan. Ilmu atau sunnah yang diajarkan Rasulullah itu berbuka dulu, walaupun hanya sekedar dengan air, dengan kurma, atau dengan makanan-makanan ringan, sebab khawatir nanti kalau sholat tarawih itu kita terganggu. Jadi berbukanya itu dengan ringan-ringan. Nah, hal-hal walaupun nampak sekecil itu merupakan ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi para pendengar RRI Tuban yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa sih kita harus mempersiapkan diri menyongsong datangnya bulan suci? Karena bulan suci Ramadan bulan yang istimewa. Ya, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah kesehatan, kemudian diberikan waktu oleh Allah untuk masuk di bulan suci dengan menjalankan ibadah, dengan menjalankan ketakwaan. Karena Rasulullah SAW
itu pernah suatu hari itu berada di atas mimbar. Kemudian tidak ada suara doa atau apa. Rasulullah itu mengucap amin, amin, amin itu sampai 3 kali. Nah, setelah beliau turun dari mimbar, itu sahabat tanya, ya Rasul, umpama bahasa kita, panjenengan wau kan boten ndonga, tapi kok mengucap amin. Kemudian Rasul mengatakan, oh iya, tadi datang malaikat Jibril kepadaku. Kemudian malaikat Jibril itu mengajak berdoa, saya harus mengimani. Di antara doanya, wahai Rasul, ayo doakan bagi orang-orang yang dia itu masuk di bulan suci Ramadan. Kemudian dia keluar dari Ramadan tidak mendapatkan ampunan. Mudah-mudahan orang itu menjadi orang yang celaka dan akan dimasukkan ke neraka. Akhirnya Nabi kita mengaminkan. Kita bisa membayangkan malaikat Jibril yang berdoa, Nabi yang mengaminkan, maka itu sebuah keniscayaan apabila terjadi pada diri kita. Ini yang bisa kita paparkan. Mungkin masih ada waktu nanti untuk barangkali ada yang ditanyakan, kita kembalikan ke Mbak penyiar. Baik, terima kasih Yai. Pendengar, luar biasa sekali kesempatan pagi hari ini. Kita mendapatkan banyak sekali ilmu, sekaligus juga pengingat bahwa memang bulan suci Ramadan sudah dekat begitu. Dan bulan yang sangat istimewa, tadi banyak disampaikan oleh Yai Mukim, bahwa hal-hal yang ada di bulan Ramadan itu memang sangat-sangat istimewa dari hari-hari biasanya begitu. Dan begitu juga dengan hal-hal yang harus kita persiapkan juga sudah disampaikan. Pagi hari ini kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Pendengar, bagi Anda yang ingin tergabung, boleh tergabung bersama kami. Tinggalkan pesan saja via WhatsApp 089637653860. Siap berkenan untuk telepon bisa di 0356883476. Hingga nanti menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, pendengar. Anda juga bisa bertanya di aplikasi RRI Digital yang bisa dapatkan dengan mudah di Play Store ataupun juga App Store gitu. Ustadz ingin membacakan pertanyaan yang ada di aplikasi RRI Digital kami begitu. Ustadz, bagaimana cara untuk menyusun target ibadah kita yang realistis begitu, namun tetap ambisius agar kita ini tidak terasa jenuh di pertengahan bulan? Karena terkadang semangatnya itu di awal bulan, tapi kalau di tengah-tengah menuju akhir ini semangatnya sudah turun, Ustadz. Begitu pertanyaannya. Monggo boleh ditanggapi ya. Terima kasih, pertanyaan yang bagus. Mudah-mudahan penanya diberikan kemudahan oleh Allah. Jadi memang kita harus punya rencana, punya target supaya Ramadan kita benar-benar optimal. Karena apa? Gangguan-gangguan ketika Ramadan itu banyak sekali. Betul yang kita katakan tadi, setan dibelenggu, tapi setan itu kan terdiri dari 2, minal jinnati wan nas. Ya, kalau jinnya, bentuk jin itu dibelenggu, manusianya yang menjadi setan dengan gangguan-gangguan ini dan itu. Nah, seperti yang terjadi kadang-kadang itu malah 10 akhir di bulan suci Ramadan itu gangguannya semakin banyak. Salah satu contoh, saya biasanya menggerakkan Qiyamul Lail di masjid saya, itu di samping masjid itu ada malah tongklean. Itu benar-benar ganggu. Jadi suara kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dari anak-anak kita yang bacaannya bagus, itu keganggu. Atau kesibukan-kesibukan yang lain. Kesibukan yang lain salah satu contoh, misalkan biasanya itu mau Ramadan itu malah sibuk mengecat rumah, mencari jajanan, tawaf di pasar dan lain sebagainya. Nah, itu diantara gangguan-gangguan. Maka dari itu untuk bisa menata jadwal atau schedule kita supaya Ramadan itu optimal, itu kita tata sejak hari ini.
ya sejak hari ini. Misalkan kalau bisa itu yang pertama atau awal-awal pertama itu tetap kita ibadah sesuai dengan yang disampaikan Rasulullah, tapi kita atau keluarga kita tanamkan, terutama di pertengahan, di 10 hari akhir itu harus lebih kuat fisik kita, lebih semangat ibadah kita. Ya, jadi ditarget mulai sekarang. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau 10 terakhir jenengan sakit membuka di hadis itu mengencangkan izarnya, sarungnya itu dikencangkan, terus menghidup-hidupkan malam-malamnya, dan tidak pernah ada sisa sesuatu makanan atau harta benda kecuali disedekahkan. Itu menunjukkan semangat di akhir Ramadan, ya, itu yang dikejar. Nah, untuk menjadikan semangat itu tumbuh, kita kembali tadi, kita terus iringi dengan ilmu, ya, dengan ilmu, karena dengan ilmu inilah nanti yang akan, istilahnya kalau kita punya HP gitu, baterainya rada ngedrop, itu ngecas kembali, semangat kembali. Jadi dengan ilmu artinya biasanya kegiatan-kegiatan Ramadan, kajian-kajian, ya, kajian Al-Quran itu kan banyak diadakan, banyak digerakkan. Kita ikuti terus, kita ikuti. Dengan begitu insya Allah rencana kita di bulan suci Ramadan supaya ibadah itu maksimal akan kita dapatkan. Kemudian kita terus juga harus mengingatkan keluarga kita, jangan sampai terpengaruh dengan kondisi yang ada, ya. Biasanya keluarga kita kan ngajak ke mall, ngajak ke ini. Sekarang ini harus kita siapkan. Ya, sekarang ini salah satu contoh, hari-hari ini saya sibuk di tempat-tempat pembelanjaan karena kesiapan Ramadan itu sudah kita siapkan hari ini. Misalkan kita sebagai pedagang itu nanti akan ngasih hadiah ini, itu, ini hari-hari ini saya dan istri dan anak-anak itu sudah kita siapkan semua. Kemarin itu ini ada yang kurang, Bapak, kira-kira ada sekian orang di toko itu yang kemungkinan belum, langsung kita ajak mempersiapkan semuanya. Alhamdulillah sekarang barang-barang di rumah itu sudah lengkap. Nanti Ramadan itu sudah tidak memikirkan hal-hal yang seperti ini, termasuk kebutuhan hari raya itu mestinya kita siapkan hari ini. Jadi itu mungkin tip untuk lebih semangat dalam mengisi Ramadan. Pertama, ikuti kajian-kajian, ilmu-ilmu yang di situ bisa mengecas semangat kita, bisa menguatkan iman kita. Dan yang kedua, kebutuhan-kebutuhan yang biasanya menyibukkan kita di Ramadan itu kita persiapkan di hari-hari ini. Insya Allah lebih mudah karena kita tidak berdesak-desakan dan lebih murah biasanya. Baik, Itu, Mbak. terima kasih ya. Jadi memang harus kita persiapkan sedari sekarang juga begitu ya. Karena kalau di kalender atau tanggal kurang lebih 29 atau 30 hari, 1 bulanan begitu ya Yai, menuju bulan Ramadan. Satu pertanyaan terakhir Yai, ngapunten boleh dijawab dengan singkat karena mengingat mendekati pukul 6 begitu. Tapi ada pertanyaan yang masuk begitu. Yai, bagi orang tua, bagaimana cara menularkan antusias untuk menyambut Ramadan ini kepada anak-anak di rumah agar mereka tidak hanya melihat puasa ini sebagai beban saja? Begitu Yai, boleh ditanggapi semoga. Nah, pertanyaan yang bagus. Jadi intinya untuk orang tua itu di samping tadi kita memberikan ilmu tentang fadilah, keutamaan Ramadan, coba kita pimpin keluarga kita itu dengan keteladanan, artinya dengan contoh. Jadi kadang-kadang orang tua sekarang kan nggak bijaknya bagaimana menyuruh anak-anaknya berbuat baik, sana ngaji di TPA, dia nggak pernah baca Al-Quran.
Ya, bahkan di desa itu ada anaknya disuruh ngaji, orang tuanya ikut nimbrung di komunitas-komunitas yang tidak benar. Nah, itu tidak memimpin dengan keteladanan. Jadi kita kasih contoh. Kita kasih contoh, kadang-kadang dengan kita nasihat itu, oh ibu, bapak ini ngomel terus. Tapi kalau kita kasih contoh, misalnya orang tua mulai sekarang, Rasulullah mengajarkan di bulan menjelang Ramadan itu Rasulullah memperbanyak puasa sunnah. Sunnah itu kita praktekkan, kita sendiri, kita beri contoh, nanti anak-anak kita itu akan melihat dan akan mengikuti apa yang kita jalankan. Insya Allah dengan ilmu, dengan keteladanan yang kita berikan, anak-anak kita itu yang kita praktekkan akan mengikuti. Bahkan biasanya anak-anak itu tidak pernah bangun malam, tapi karena ibunya itu sudah bangun malam, dia akan pertama sungkan, tapi keselanjutannya akan ada keikhlasan dalam hatinya, insya Allah. Itu mungkin. Terima kasih Yai, berarti memang tidak hanya mengajak tapi juga memberikan sebuah contoh ngoten nggih. Dan terakhir Yai, sebagai closing statement untuk menutup program Mutiara Pagi edisi hari ini, supaya pendengar masyarakat yang mendengarkan siaran kami di pagi hari ini sama-sama untuk bersiap menuju bulan suci Ramadan di tahun 2026 ini. Monggo. Alhamdulillah, jadi kita masih diberikan oleh Allah kesehatan. Mudah-mudahan kesehatan ini dijaga oleh Allah, ya, sehingga kita bisa masuk di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh keberkahan, yang didambakan oleh kaum muslimin seluruh dunia kehadirannya. Untuk itu, sebagai closing di sini, mari kita optimalkan sisa-sisa waktu, sisa-sisa umur, karena kita tidak tahu kita akan masih menjumpai Ramadan di tahun-tahun yang akan datang atau tidak. Maka kita optimalkan ibadah kita dengan ilmu, dengan mencontoh Rasulullah. Akhirnya mudah-mudahan ibadah itu bisa membentuk diri kita menjadi orang yang bertakwa. Dan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, Allah sudah menjamin, ya, ketika di dalam Al-Quran dijelaskan Allah sudah menciptakan surga itu seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, dijanjikan akan dimasuki orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua pendengar RRI Tuban yang insya Allah dirahmati, diberkahi oleh Allah, di samping kita bertemu di dunia ini, mudah-mudahan kita melalui ibadah Ramadan dipertemukan di surganya nanti. Ini yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi terima kasih waktunya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih untuk Kiai Mukim Allah di pagi hari ini, memberikan semangat bagi kita untuk bersama-sama menuju bulan suci Ramadan tahun 2026. Dan pendengar, terima kasih kebersamaan Anda di pagi hari ini yang sudah bertanya dan bergabung di Pro 1 RRI Tuban. 4:06 kita akan ikuti Warta Pagi bersama Pro 1 RRI Surabaya. Kita akhiri Mutiara Pagi di siang hari ini, pendengar. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.